dilebu, kok dipakai lagi maskernya? Oh pilek, nanti pilek semuanya loh. Yang lainnya namanya nggak pilek ya, cukup 2 aja yang pilek. Oke, sebelum kita mulai hari ini kita mau belajar bersama terkait dengan service excellent ataupun excellent service. Mas Fikri, kalian tadi paling belakang, apa yang jenengan ketahui tentang excellent service? Sebagai pelayan kesehatan, apa yang jenengan ketahui tentang excellent service? Pelayanan yang baik kepada pasien, komunikasi yang baik kepada pasien. Komunikasi yang baik kepada pasien. Oke, apa yang jenengan ketahui tentang service excellent? Service excellent, pelayanan yang memenuhi standar prosedur dari rumah sakit yang sudah baik. Banyak pilek. Enggak bilang dibuka aja Mbak, biar tahu. Enggak apa-apa, yang lainnya dibuka kok. Ya, Mbak, apa yang jenengan tahu tentang service excellent? Pelayanan yang unggul dan prima. Pelayanan unggul dan prima. Berikan salah satu contoh perilaku excellent apa Mbak? Salah satu contoh. Ramah dengan pasien. Ramah dengan pasien. Apalagi Mbak? Sampingnya Mbak? Memberikan sikap yang baik terhadap pasien seperti senyum. Senyum. Oke. Senyum. Kiranya apa lagi Mas perilaku excellent yang kita terapkan di rumah sakit? Sopan santun. Apa? Yang jenengan kiranya apa? Kita sharing bareng-bareng. Ya, pelayanan prima. Pelayanan prima. Salah satu perilakunya, perilaku sikap kita itu apa perilakunya? Contoh. Sudah, lain itu. Sudah itu. Oke. Oke, kita bareng-bareng ya, kita belajar bareng-bareng tentang service excellent. Service excellent adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, yaitu pelayanan yang melebihi ekspektasi dan memenuhi standar kualitas. Pelayanan prima yang dimaksudkan sebagai usaha untuk mencapai kepuasan dan loyalitas publik. Jadi kita menerapkan suatu pelayanan yang dimaksud service excellent adalah pelayanan itu melebihi apa yang diharapkan oleh pasien. Katakanlah pasien itu mintanya C, aku dilayani sini C itu udah cukup lah. Tapi di sini menerapkan pelayanan A, benar-benar istimewa. Mulai dari cara menyambut pasien, melayani pasien sampai datang ke mana itu ke pelayanan terus sampai pulang, itu benar-benar semua diperhatikan sehingga pasien merasa senang ataupun puas dengan pelayanan yang diberikan oleh suatu tempat. Kalau yang di sini berarti rumah sakit. Nah, sebelum berjalan-jalan terkait dengan service excellent, pernah nggak rekan-rekan ini mengalami ataupun datang ke suatu tempat yang mungkin pelayanannya buruk? Pernah ya? Mungkin nggak cuma rumah sakit ya, saya bilang tempat, entah itu restoran, hotel, bandara ataupun dimanapun itu, pasti jenengan di dalam hati batin orang-orang meneh yang balik tekan gini kayak gitu ya. Kadang jenengan datang ke warung ataupun ke toko gitu, datang dilayani wis bakule galak, nek kedoli suwi. Kadang jenengan juga ngerasa di batin tuh rasanya gak enak banget. Atau jenengan makan wis maem tempatnya gak enak, bayarnya larang, bakule galak. Itu mesti sampean ke batin. Mesti dalam hati tuh batin wis gak bisa aku teko gini meneh. Nah, tapi ketika jenengan datang ke suatu tempat dilayani dengan baik, sempurna bahkan, saya yakin jenengan bakal jadi marketing tempat tersebut. Iki nek maem ning kono wae, nggone enak, bakule yo enak, regane yo murah. Saya yakin seperti itu. Itulah yang dinamakan service excellent, di mana kita memberikan suatu pelayanan terbaik kepada pelanggan kita, sehingga pelanggan itu bisa memaknai pelayanan kita itu sampai di dalam hati mereka dan menyebarkan ke tempat-tempat
Itu service excellent. Jika sama-sama rumah sakit, katakanlah jenengan datang ke rumah sakit A dan B. Ke rumah sakit A jenengan datang, wis datang antriane panjang, petugasnya juga nyenengake, babar balik ya blas ora komen. Saya yakin jenengan dalam hati juga mikir batak rasanya jengkel. Berbagi juga butuh waktu untuk misalkan yang bekerja itu cuti ataupun libur ataupun izin, melegakan menyempatkan waktunya untuk berobat. Nah, ketika berobat itu dilayani dengan tidak baik, saya yakin timbul rasanya jengkel di hati. Itu kalau cukup hanya jengkel di hati. Kalau sampai berkepanjangan, itu biasanya mereka komplain ataupun menyertakan unek-unek mereka di lembaran komplain yang disediakan. Kadang WhatsApp, kadang menyampaikan langsung, ataupun kadang menyampaikannya lewat Google Review. Nah, teman-teman juga bisa cek tuh Google Review kita seperti apa, teman-teman. Mbak-mbaknya yang cantik gitu ya. Jadi kesan pertama itu pasti akan kita dapatkan ketika kita masuk di Indomaret. Saya sibuk apapun kasih, selamat pagi, selamat berbelanja. Selain nek panas-panas wayang ini ngadem, tukune siji nek mubeng-mubeng 5 menit gitu ya. Padahal mau ngadem ning Indomaret, mbek tukune ngombe siji. Itu suatu pelayanan yang terbaik bagi saya. Indomaret, Alfamart, bagi saya sendiri pribadi, nggak tahu kalau jenengan semuanya. Saya merasa daripada mungkin beli di warung katakanlah yang sama-sama kita di jalan, kecuali kalau kita di kampung ya, kalau kita di jalan katakanlah kita bepergian jauh, itu biasanya banyak orang yang memilih Indomaret. Kenapa? Satu, ya tadi fasilitasnya memang lengkap, dingin, pelayanannya pun semua dilatih dengan ada standarnya, mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau selamat berbelanja. Itu yang kita alami di Indomaret. Jadi orang akan merasa nyaman ketika datang ke sini. Selanjutnya ke perbankan. Kalau jenengan ke bank biasanya waktu masuk itu ada yang menyambut dan ada yang menyambut ya, sebenarnya langsung menyambut ya, dibukakan pintu langsung menyambut. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Mau ke customer atau mau ke teller gitu ya. Itu bisa langsung diarahkan oleh security. Kalau enggak customer service-nya. Itu biasanya kalau kita datang ke perbankan. Sama, beberapa hari juga sama. Beberapa hari terus Indosat itu sama seperti itu. Nah, di perhotelan ada yang pernah check-in? Mas Satyo? Gimana Mas? Kalau ke hotel biasanya gimana itu pelayanannya Mas? Bagus ya? Oke. Orang datang ke hotel ini hotel, kalau datang itu biasanya langsung disambut, mau check-in atau mau apa itu biasanya ada pelayanan yang menyambut dengan ramah. Di maskapai, di penerbangan. Nah, sekarang bagaimana excellent service di rumah sakit? Halo, halo. Oke, rekan-rekan kita sepakati ya. Kalau saya halo berarti hai, hai ya. Kalau halo berarti hai. Yang nggak fokus nanti berarti duduknya maju. Nggak fokus lagi duduknya maju. Nggak fokus lagi duduknya maju. Sepakat ya? Sepakat ya Pak tadi? Sepakat. Kemarin sesi pertama juga seperti itu. Berarti kalau nggak fokus, halo jawabnya hai. Mbak Is, halo. Lu nggak fokus toh? Halo. Tangannya. Oke ya, halo jawabnya hai gitu ya. Oke, kita fokus dulu. Kita sebelum melangkah ke di rumah sakit, kita oke ya. Jadi sekarang kita pahami dulu excellent service di rumah sakit itu seperti apa. Kita pahami dulu pelayanan di rumah sakit itu seperti apa. Jadi orang yang datang ke rumah sakit sama orang yang datang ke Indomaret itu berbeda. Orang datang ke Indomaret, ya dia mungkin butuh ya, seneng gitu ya, gak ada cemas dan lain-lain. Orang mau ke bank dia seneng, mau ambil uang dia seneng. Kalau orang ke rumah sakit, kira-kira perasaan orang yang datang ke rumah sakit itu kira-kira apa saja? Cemas, terus sakit, terus emosi, bener apa nih? Panik, apalagi COVID. Orang susah, bener apa mas ini? Main potong rambut, orang potong rambut mas. Apalagi ya, kira-kira apalagi orang yang datang ke rumah sakit. Oke ya, kita pelajari bareng-bareng. Jadi orang yang datang ke rumah sakit itu berbeda.
konsumen yang datang ke rumah sakit rata-rata seperti ini. Satu, tidak bahagia. Ada nggak orang sakit bahagia? Bangga ya, misalnya waktu tumor, bangga itu tumor nih, kayak gitu ya. Orang stroke bangga ada nggak? Nggak ada. Pasti orang yang sakit tidak bahagia, sedih, lentrak, lentruk, lemes, itu orang yang sakit. Kalau enggak yang mengantar juga orang yang sedih, nggak bahagia, orang keluarganya sakit kok bahagia. Ada yang keluarganya sakit tapi bahagia? Sopo? Hah? Melahirkan sakit ya? Itu ya? Iya sakit ya. Oke. Tapi tetap cemas lu. Maksudnya itu tetap cemas. I brojol ora iki, brojol iki raise positif iki ya. Tetap cemas lah, tetap cemas. Terus sakit itu pasti bingung. Pernah nggak dapati orang kesini bingung? Sering ya. Mas periksa malah terkeren security. Ngomong Pak, periksa udah kok security ngomong ya. Jadi pasti orangnya bingung, cemas, berat, tidak sabar. Ini pernah nggak dapati orang yang kesini nggak sabaran? Nggak sabaran ya. Pengennya cepat dilayani, harus cepat loh mbak. Ini salah mertua apa nih? Salah brojol gitu ya. Terus lagi emosional, ini biasanya yang di bawah-bawah itu kadang sering ya. Pernah nggak ngalami orang datang ke sini emosional? Lebih emosi dari petugasnya. Ya Mbak Is ya? Apa Mbak? Apa yang emosi? Oh sih. Fokus berarti. Mudah marah, gampang ngamuk. Pasien kita positif, senggol sidik nesu, senggol sidik ngamuk. Kayaknya berdeki jadwal salah emosinan ngamuk. Saya pernah seperti ditanya sama pasien, tak jawab sudah sesuai alur. Ada yang tanya, Pak izin tanya jadwal dokter dia jam berapa ya? Tak jawab sesuai. Terus dia udah sampai sini dokternya belum datang. Pak ini udah jamnya kok dokternya belum datang ya? Ditunggu karena memang dokter kadang telat sebetulnya. Sudah 2 jam tunggu sampai jam 12:30 WA lagi. Pak ini dokternya datang atau enggak ya? Saya konfirmasi ke poli. Kayaknya enggak tahu mas belum ngabari kita ya, belum balas mau dia nih. Terus terakhir ngabari, mas dokter cuti dadakan. Kita yang jelas, kita seperti disenggol mesti mau tenang. Saya turun ke bawah, tak temui tadinya kan tahu ya WA. Terus bu posisi di mana nih? Di poli mas sudah bukan. Saya ke situ, bu yang tadi WA nih. Bu mohon maaf ini dokter kami hari ini cuti. Bu tenang tuh. Oh ya itu bisa ngomong-ngomong kayak itu pastinya lebih emosi dari kita, lebih marah dari kita. Kita udah menjelaskan untuk dipindah di lain hari. Dia tetap bilang loh, kan kita tuh udah menggunakan waktu untuk cuti loh mas gini dan lain-lain. Nah, banyak banget alasannya. Ya tetap kita bicara ataupun kita menjelaskan sesuai dengan keadaan ya. Mohon maaf bapak itu bukan ibu, bukan kehendak kami. Dokternya juga mendadak ada halangan sehingga tidak bisa hadir. Itu pasien pasti marah karena apa? Namanya kita pelayanan, orang udah datang, udah menyempatkan waktu, udah berobat, udah daftar online, udah ngantri, tiba-tiba dokternya nggak bisa hadir. Itu pasien pasti mudah marah. Agitasi itu galak ada yang pernah digalai sama pasien? Pernah nih siapa nih pengalaman nih maksudnya? Oh biasanya sering nih. Gimana mas maksudnya apa? Galaknya pasien itu? Nggak sabaran ya, galak sampai ngata-ngatain pernah nggak mas? Pernah tadi Mbak Tarika. Saya belum pernah tadi. Oh, gimana tadi kalau pernah mengalami dikata-katain pasien enggak? Pernah sih. Gimana sih? Diceritain aja biar teman-teman juga bisa tahu gitu nih. Cerita nih, bagaimana cerita. Kapan kejadian? Kira-kira tuh alasannya kenapa dia marah? Kecelakaan sih sering. Itu ya. Dapat tahu. Kamu ini langsung nyeneni ya. Tidak apa-apa cerita aja. Ya masih kecelakaan. Yang kemarin sih anaknya kan kecelakaan terus kayak berdarah-darah gitu, terus bapaknya dari belakang tiba-tiba marah-marah. Kayak minta cepat ditangani. Padahal kan harus konsumen dulu. Kita bisa gimana seperti itu. Oke, terima kasih. Itu berarti ada banyak ya orang yang disayangi katakanlah anak si A punya anak
tiba-tiba kecelakaan sampai sini udah berdarah-darah semuanya, nggak tahu anak itu kenapa, yang cedera yang mana, yang sakit yang mana. Sampai sini yang namanya pelayanan tetap ada alurnya, harus konsul dulu, harus di seperti apa dulu tuh ada alurnya. Tapi kalau yang namanya orang tua itu pasti dicepet kilu-kilu, jangan aku salah kelarang, itu pasti kayak gitu. Itu tidak menyalahkan orang, itulah semua manusiawi pasti merasakan hal yang sama seperti itu. Karena orang yang datang ke sini pasti dia juga galak, mudah marah, emosional, penuntut dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai pelayan kesehatan di sini dituntut untuk menerapkan perilaku excellent service yang dinamakan perilaku yang bisa membawai karakter semua itu. Berarti nek pasien ngamukan dewi sing sabar. Berarti nek pasien jangkelan dewi sing sabar menaik. Kembali ke habitat kita, kembali ke diri kita. Kalau di sini kita adalah pelayan gitu ya. Pelayan kesehatan. Namanya pelayan ya berarti kalau ada pasien datang itu ratu ataupun tamu buat kita. Penuntut, nah, itu pasien nuntut tuh pasti nuntut, ngamukan nuntut. Nah, terus kita pahami lagi nih. Berarti setelah ada karakter pasien seperti apa, kita juga harus ada yang menerapkan bagaimana karakteristik service excellent yang ada di rumah sakit. Ini harus dilakukan. Yang pertama, mudah dan cepat. Kira-kira tak balik nih, ketika teman-teman semuanya jadi pasien, tidak berubah di sini wes, berubah di rumah sakit sebelah. Pengen ini sing cepat apa sing suwi? Pengen cepat dilayani apa dibiarkan dulu? Nah, itu ketika pasien sudah nuntut seperti itu, berarti kita harus punya karakter. Di sini harus mudah dan cepat, alurnya itu jelas, A, B, C, D, E, urut, tidak A terus ke C, ke D, enggak, harus urut berurutan. Terus cepat, itulah yang diharapkan pasien. Sehingga mau nggak mau kita harus bekerja sama. Kita nggak bisa sendiri di sini karena kita tim. Mulai dari awal sampai pelayanan akhir kita harus bekerja sama dengan baik sehingga mewujudkan suatu pelayanan yang mudah dan cepat. Ibarat mobil, ini mesin udah cepat, supirnya udah ready, tapi bannya kempes, kan nggak bisa cepat tuh. Sama, di sini mulai dari awal katakanlah sudah cepat-cepat, di tengahnya lama, ya nanti pasien pun juga akan bengok, kok nggak cepat, kok nggak mudah, kok ribet, pasti seperti itu. Halo, hai. Selanjutnya, pasien tuh di sini pengennya keterbukaan, gak ada yang disembunyi-sembunyikan. Katakanlah ditanya, Mbak, mau tanya untuk jadwal dokter si A jam berapa ya? Dijelaskan secara terbuka, dilihatkan juga jadwal dokternya. Kalau perlu diberikan informasi yang detail. Kalau Bapak pengen informasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor ini, di ini, atau bertanya dengan customer service yang ada di depan, di lobi, seperti itu. Jadi pasien pengen itu keterbukaan. Jadi ketika jenengan datang nih bersimpangan, simpangan, aku bahasa Indonesia, berpapasan dengan pasien, ditanya, Mbak mau tanya nek jadwal dokter ini jam berapa deh? Wah kurang tahu Pak, coba tanya ke depan sana. Nah, itu kurang. Bagi pasien kayak gitu kurang. Jadinya jawab dulu sebisa kalian, karena kita sebagai karyawan rumah sakit kita harus juga tahu dan kita wajib tahu produk-produknya yang ada di rumah sakit. Kita harus tahu produk kita itu apa saja gitu. Harus tahu jadwal dokternya jam berapa, harus tahu seperti itu ya. Terus yang ketiga, akrab. Nah, ketika pasien dengan kita tidak diberi jarak, dalam artian secara emosional tidak diberi jarak, ya kalian menganggap mereka sama saudara lah, bahasanya akrab, enak, itu pasti pasien akan nyaman. Jangan ngobrol sama pasiennya juga ditatap mukanya, dilihat wajahnya, didengarkan baik kalau dia menyampaikan sesuatu. Jadi bahasanya akrab, enak, kayak bestie gitu loh. Ada yang bercerita, mendengarkan, itu kan senang. Nah, tapi kalau ada yang bercerita, yang satu gak mendengarkan, pastinya tidak enak, sebel. Salah satu contoh aja,
jenengan berdua. Monggo bisa duduk di sini Mbak. Sini. Nah, maskernya dibuka aja ya. Tidak pilek kok. Oke. Jadi ketika kita duduk berdua, katakanlah gak usah sama pasien, sama teman saja. Yang satu bercerita, yang satu asik mainan HP. Kira-kira yang bercerita kira rasanya nih, wes bener-bener cerita, ya aku sedih dulu, kayak gini, bla. Tapi yang satu kok asik kayak gini, atau Mobile Legends biasanya. Wah rasanya dongkol, meskipun tidak diungkapkan, tapi dalam hati rasanya gak enak banget, gak nyaman. Saya yakin seperti itu. Gak usah kalau dia wis kalau bojone dhewe sampeyan di bojo. Sampeyan cerita bojone asik bulanan HP iki terus sampeyan mah di video. Di cerita malah bulanan dhewe. Oke story pakai kancane ngono. Jadi gitu ya. Jadi kalau ya, belum tahu maksud tujuan pasien tapi kita udah punya opini menyangka oh iya ini seperti ini. Jadi dengarkan dulu apa kata pasien baru kita memberikan arahan. Ini salah satu contoh yang pasiennya juga pernah komplain. Perempuan dia kesini bilangnya Mbak mau USG. Nah, cuma USG saja bilangnya. Nggak tahu USG-nya itu USG apa. Diarahkan periksa ke dokter Anto, gitu ya. Nah, terus dia sudah daftar online periksa ke dokter Anto. Sampainya sudah periksa ke dokter Anto, ternyata USG-nya USG tuh pasien ini komplain. Loh saya kemarin gak ditanya ya, setahu saya ya saya disuruh USG ya datang ya, seperti itu ya. Jadi kita harus memperhatikan kebutuhan pasien apa. Dengarkan dulu pasien butuhnya apa, baru kita mengarahkan. Karena kadang itu pasien di sini tuh bingung. Mungkin yang sering mengalami yang di bawah, Mbak aku sakit seperti ini. Nah, kadang itu teman-teman yang di bawah harus jadi dokter juga karena diagnosa. Kadang ditanya, saya sakitnya seperti ini, saya periksa kemana ya? Sering ya Mbak ya? Sering. Datang, kalau jelas mah kelihatan, orang untung ke dokter gigi. Nah sakitnya, wah aku lorong kabeh rasane pusing tak usah sesek ini gak ngerti lorone apa. Jebule lah nopo kok sesek? Berita hutang sesek lah. Beda ya. Ke psikologi itu bisa ke jiwa. Jadi kita harus mendengarkan dulu apa kata pasien, baru kita mengarahkan atau memberi masukan. Hai, belum? Oke, biar gak spam, biar gak kantuk. Sekarang ada aspeknya sedikit, jika dan maka. Oke ya teman-teman ya, ingat dulunya ya, jika dan maka. Oke ya, contoh, jika saya lapar, maka saya makan. Oke, sekarang coba kamu bilang jika. Oke, begininya. Jika saya ngantuk, maka saya tidur. Jika saya haus, maka saya minum. Jika Saya pergi, saya berangkat. pergi dan berangkat sama nggak? Oke, jika saya pergi berarti saya pulang ya. Oke, fokus. Jika saya ngantuk, ayo jika saya haus, Jika saya lapar, jika aku cintaimu, besok aku begini. jika saya pusing, jika saya salah, jika saya pusing. jika saya salah, Ulangi. Obat apa kak? Obat sendiri apa? Anak turun. jika uang saya habis, Wah, gampang ini. Mas.
ada ahli. Jika Jika saya WC, saya mandi. Jika kami bersama. Maka setrika baju. Jika saya ingin rapi. Jika apa? Siapa saya mulus? Oh, mulus lu itu. Oh, mulus lu. Ngopo nih mandi kok? Halo. Jika apa? Jika apa? Jika apa nih? Saya kerja. Maka saya anak kaya. Sampai masuknya belum Mbak. Jika saya capek. Jika saya rindu. Oh, enggak saya capek. Dijawab jika saya rindu. Rindu. Jika saya rindu. Maka segera ketemu. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kita semua teman-teman. Oke ya, tadi jika sudah ada yang jika kami bersama nyalakan tanda sip. Dua lagi ya, jika saya nggak punya uang bekerja, orang beda gue status kok, ya gusti ada duit kemarin kok. Jika saya kerja maka saya akan kaya. Maksudnya rubah. Kerja terus buat tekan-tekan oke ya. Lanjut teman-teman. Nah, sekarang bagaimana perilaku excellent service yang ada di rumah sakit? Tadi apa saja teman-teman? Tadi sudah ada yang jawab ya. Apa saja tadi? Sopan, terus ramah, terus salam, terus ini ya. Nah ini tadi sudah dijelaskan sama Bu Eci ya. Bagaimana standar kita ketika kita di perusahaan? Pertama, memakai identitas perusahaan rumah sakit. Tujuannya apa? Meningkatkan kredibilitas profesional. Dua, media promosi atau branding. Yang ketiga, kebanggaan bagi pegawai. Hai, lu, tak tanya nih, jujur ya, tak tanya jawab jujur ya. Bangga nggak menggunakan atribut Chandra Hospital? Jujur nih, bangga nggak menggunakan atribut Chandra Hospital? Saya ngomong bangga sih dikit Pak Ibe. Mereka ngomong aku pidaliannya, bangga nggak menggunakan Chandra Hospital? Masih ketawa mesti yuk rodok mas. Biasanya kalau tak kira tapi tidak apa-apa ya. Jadi seperti ini teman-teman. Saya hanya bercerita ketika saya karena saya bebas ya, saya sering keliling kadang kemana gitu kan. Saya bawa seragam yang ini, yang hari Senin ya, yang warnanya kayak gini. Saya bawa itu waktu kerjakan, terus saya mampir di maaf lah tempat makan gitu kan. Terus bawa kayak gini, yang sampai bapak-bapak itu bilang gini, ya mas, ini dari sponsor PSS Semarang ya, gimana bang kertas, ayo terkenal ini, padahal di Boyolali. Mau tidak mau, kita harus bangga dengan atribut kita. Mungkin bagi teman-teman itu merasa seperti ini. Saya sendiri, mohon izin Pak Tri ya, mohon izin ya Pak Tri. Saya merasa sini, ayo gajiku sama ini, kerja koyo ini, gitu ya. Itu mohon izin Pak Tri. Gaji sama ini, kerjanya koyo ini, itu pekerjaan kita. Tapi kembali di awal tadi, di akhir closingnya Bu Edi tadi bilang seperti ini. Bekerjalah di mana kalian bekerja dan melakukan sesuatu yang manfaat.
maka Allah yang akan mengangkat derajat kalian semua. Percaya dan percaya, saya tak cerita dan saya merasakan, saya tak cerita. Itu yang tadi. Yang kedua, mungkin bagi teman-teman di sini tuh sepele, mungkin saya bilang, tapi di luar sana banyak yang pengen bekerja dicari. Percaya nggak percaya, setiap hari email masuk lamaran kerja ya Pak Tri. Setiap hari orang nggak ada lowongan loh itu, tiba-tiba ngelamar perawat, customer, umum, radiologi, banyak ya, banyak yang melamar di Charlie, banyak banget setiap hari itu ada. Dalam artian apa? Mungkin bagi kita biasa sepele, tapi ketika kita bersyukur, delok oleh ning sampeyan kabeh, do pengen kerja ning Charlie. Saya yakin itu. Karena banyak yang mungkin bagi kita biasa, tapi bagi mereka, bagi yang belum lihat, itu Charlie itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Nah, manfaatnya ini yang saya rasakan sendiri ya. Aku kerja di Charlie, meskipun aku ini bukan perawat, bukan medis, tapi hanya bekerja sebagai humas di rumah sakit. Nah, ketika ada tetangga saya yang sakit, itu misalkan DM periksa-iso, itu bengi-bengi nih gunku, Mas, Bu aku jodoh turun, piye caranya didaftar gigi gitu. Kita daftarkan online, kita arahkan kemana. Itu suatu hal yang luar biasa bagi saya. Tidak tahu kayak teman-teman ya. Bagi saya itu kebanggaan, karena saya merasa punya manfaat untuk orang lain. Sebaik-baik manusia itu orang yang punya manfaat, sebaik-baiknya. Percaya nggak percaya? Sebaik-baik orang yang punya manfaat. Sugih gak manfaat berbuai. Ini orang biasa, orang duwe biasa wis. Tapi ketika udah merasa punya manfaat dan kita ikhlas menjalankan nih, ya lihat saja orang Tuhan yang akan mengangkat derajat kita. Jadi saya mohon, dengan sekali lagi saya mohon, banggalah memakai atribut Charlius kita. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya menumbuhkan rasa kekeluargaan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Rasa kekeluargaan, jenengan nih misalkan balik ya kali umum, mobilan motoran ala-ala, cukup orang nyalip seragam Charlie, wih belum Charlie ya, sopo kayak pasti kayak gitu ya. Pernah nggak rame disalip karyawan Charlie kayak gitu. Terus kontrol sosial diri bagi pegawai dan meningkatkan motivasi kerja. Yang mungkin mohon maaf yang masih memakai hitam putih, jika teman-teman di sini benar-benar motivasinya baik, saya yakin nggak akan lama jenengan juga akan berpakaian Charlius kita. Gitu ya teman-teman. Oke lanjut. Ini etika berpenampilan sederhana, serasi dan sopan, bersih, rapi dan tidak berbau. Ciptakan kenyamanan dalam berpakaian. Kalau bisa pakailah ukuran sesuai ukuran tubuh. Ini salah satu contoh. Kalau kita gemuk saya sendiri ya, saya pakainya harusnya kan XXL, tapi saya pakainya M. Ya pastinya kan bukan kayak lepas skala ini ya. Pelangguran pena, ubah sama pena kayak gitu. Sehingga perempuan kok dulu kamu merasa dirinya gemuk, ini pakai pakaian yang longgar, terus gemuk, ini pelanggu sedikit semua ya malah kayaknya. Terus kenali kekurangan dan kelebihan tubuh, sesuaikan dengan waktu dan acara yang ada. Misalkan harinya Sabtu, itu kan nggak sesuai. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Selanjutnya teman-teman, ini terkait gimana lagi? Kalau untuk yang laki-laki rambutnya tidak gondrong, masih gondrong. Dulu pernah ada kalau teman-teman masih ingat di pelayanan di bawah itu sampai rambutnya dikucit, masih ingat Mbak Zaki? Nah itu kan tidak boleh ya, kalau kita sebagai pelayan kesehatan nggak boleh. Rambut tersisir rapi dan formal, rambut tidak diwarnai, tadi sudah disampaikan juga. Rambut terlihat basah, tidak menggunakan aksesoris apapun. Yang laki-laki ya jadi kucil gitu ya. Ya perempuan menggunakan hijab dengan sempurna menutup rambut dari berbagai sisi. Yang sering dilihat rambutnya cuma tuh ini nyapan ini bisa nih. Oh jilbabnya batu semer pirang loh, kita kayak janda pirang ya biasanya kayak gitu. Disarankan sih memakai ciput, disarankan. Tapi kalau ditanya, wah gue ciput sumuk mas, mumet sih nah, kayak gitu ya. Nggak apa-apa nggak pakai ciput, tapi diusahakan rapi dan rambutnya itu tidak keluar. Nah,
biasanya ini pelayanan rambut tuh enggak Mbak Vika itu sebui dulu misalnya Mbak Erika sebui rambut ini ya, biar nggak keluar. Terus tidak mengenakan aksesoris berlebihan, bertuku apa ini pin emas kuasa ini kayak gobian-gobian gitu ya, tidak boleh ya. Cara pemakaian yang sama, jadi biasanya itu perempuan makanya beda-beda. Yang ini kan begitu misalnya, apa berambang. Kalau saya kayak guru rapi di kodian kita di gini juga ada. Kalau saya begitu begitu balik pengakai kayak apa kayak jenis ini hijab apa sih di begini dugaki terus pasmina itu biasanya teman-teman kayak gitu yo banyak kalau itu. Halo, jilbabnya kayak gimana Mbak? Oh gitu ya. Terus tidak menyerupai burung unta, masih rambutnya tua, biasanya gulung rambutnya sih, terus rambutnya apa jilbabnya juga kalau kayak ada nggak ini? Nggak ada ya, aman ya. Disematkan identitas pegawai, ada yang mau etikat, ada yang nggak bawa, yang belum punya ada juga. Oke. Dan identitas juga jangan dibalik ya teman-teman ya, jangan dibalik ya, jangan. Yo nek wali diwalik neh to. Jika etikat itu balik. Lebih tempel ya. Gitu. Oke, lanjut teman-teman. Nah, tidak dikenakan dalam kondisi tidak disetrika, tidak ada kancing yang lepas, tidak ada sisi yang sobek atau rusak, tidak terlalu ketat atau melekat. Jadi ojo yo ngaku kan mentang-mentang suwek siwet belum melekat-melekat nek nganggo lakune ngene. Jangan jadi ya. Jangan. Gimana Pak Tri? Jika celana ketat maka gerakannya terbatas. Terbatas begini Pak sih. Oke ya. Ya. Wis mesti orang sedikit standar pelayanan pegawai. Ini ada beberapa ya teman-teman ya. Ada standar salam, standar senyum, standar menunjuk dan menunjukkan, standar mengarahkan, standar menerima dan menyerahkan, standar mengawali interaksi pelayanan, dan standar mengakhiri informasi. Coba Mbak Bridia, standar salam gimana? Ya salam. Misalkan saya pasien, jadinya sebagai pelayanannya, salamnya gimana? Ya, gimana coba dipraktekkan? Saya datang nih, gimana Mbak Bridia? Oke gitu. Terus senyumnya, standar senyum coba. Senyumnya gimana? Coba senyum. Oke ya. Terus standar menunjukkan, nah gimana nih Mbak Vika menunjuk gimana? Gimana menunjuk? Misalkan saya tanya, Mbak Pak Tri yang mana ya Mbak ya? Pak Tri. Dua. Oh gini. Oke. Terus standar mengarahkan. Gimana Pak mengarahkan? Misalkan ada orang mau ke poli, ya, Pak Pur, polinya sebelah mana ya Pak? Di lantai. Tangannya di mana? Tangannya. Arah ke kanan naik tekan tombol G. G-nya gini. Gini, jempol gimana? Terus standar menerima dan menyerahkan. Ini. Coba nih, misalkan saya tak menerima ini, gimana dengan menyerahkan ini? Gimana? Praktekkan aja gimana? Ini biasanya sambung bahwa mobil silahkan naik ke poli, nanti diserahkan di petugasnya poli. Masih ya? Kasih-kasihkan tadi kok. Gitu ya. Terus standar telepon ya, ini coba nih yang sering telepon biasanya nih, telepon coba gimana? Jadi kan mau telepon Pak Tri ya? Selamat pagi Pak Tri dari pendaftaran. Coba tanya apa gitu? Pak Tri mau juga. Gitu ya. Harus seperti itu nanti coba kita bahas satu persatu. Nah, Pak sini Pak, daripada gambar mending saya ngasih
daripada gambar. Mending sini jenenge daripada gambar, mending asli. Ini teman-teman ya, kita mengucapkan salam nih. Ucapkan selamat pagi, selamat siang, atau assalamualaikum, dan menyatukan kedua tangan tepat di depan dada. Selamat pagi Bapak, gitu ya. Disampaikan ketika sudah berada di depan pasien, jarak 2 meter minimal ya, maksimal 2 meter dalam. Oh, pasien ini aduh, katakanlah pasien ini katakan aduh, selamat pagi Pak. Enggak ya, enggak kayak gitu. Sama teman juga kayak gitu. Kadang itu ada, ini ada salah satu karyawan ya heboh sih dia, tapi harusnya kan ada mungkin ini. Ketemu Pak Tri, ya gitu kan. Kalau ada yang tahu siapa? Oh, itu fans banget sama Pak Tri. Beda kalau itu karena sesama ngefans ya, kalau dia ngefans ya kayak gitu. Terus salam disampaikan dalam posisi berdiri. Pendaftaran ini pasiennya berdiri. Pagi Pak. Gitu ya, harus berdiri dulu. Selamat pagi Pak, gitu ya. Nggak boleh duduk. Terus menyampaikan salam dengan keramahan, senyum dan kontak mata. Salamnya dulu, selamat pagi Pak. Orangnya di sini bener bener. Pagi Pak. Pak Udin dulu bujuni dulu. Bujuni kayak daftar. Saya ngelarang dari selamat pagi dan dulu bujuni. Jangan ya dia. Salamnya harus disampaikan. Memberikan sedikit anggukan, bukan mantul-mantul. Semangat-mantul karate. Pagi Pak, pagi Pak. Bingung nak kayak urban, pasien gini. Ada mantul gini terus ya. Selamat pagi Pak, cukup sekali saja. Cukup terus. Pagi Pak. Beda ya, oke. Lanjut. Oke. Berarti jika apa, jika saya mulus maka maka ya pokoknya coba ini jika saya nggak punya uang maka dikasih uang, jadi maksud ini teman-teman. Saya ingin bekerja kita saja ketika teman-teman menerapkan 3 kata ini dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu teman-teman menerapkan kata-kata itu di dalam rumah sakit atau di luar rumah sakit. Yang pertama ada salam, yang kedua ada mohon maaf, yang ketiga terima kasih. Teman-teman boleh percaya dan boleh tidak percaya, ini adalah kata ajaib ketika kita selalu berinteraksi menggunakan kata ini. Contoh, kita mengawali perkenalan dengan kata salam, assalamualaikum, selamat pagi. Ini yang tidak di rumah sakit ya. Katakanlah dalam kehidupan sehari-hari, jenengan teman-teman mau mengawali ataupun mau WhatsApp dengan orang lain, mau tanya ke ibu guru anaknya, katakanlah seperti ini. Assalamualaikum Bu Guru, mohon maaf, meskipun kita nggak salah loh ya, kita tidak salah, tapi kita minta maaf, mohon maaf, izin bertanya, besok untuk seragamnya kelas 3 memakai apa nggih? Terima kasih. Percaya nggak percaya jawaban gurunya ketika baca tuh enak. Jadi kita mengawali kata dengan salam, mohon maaf dan terima kasih. Meskipun kita tidak salah teman-teman, tapi ketika kita menerapkan kata-kata ini, percaya nggak percaya, ini yang akan merubah hidup Anda. Perilaku Anda entah di pekerjaan, di masyarakat, dimanapun. Anda jadi Pak RT, jadi Bu RT, mau mensosialisasikan kepada warganya. Woro-woro minggu pengumuman, Bapak Ibu, assalamualaikum, mohon maaf sebelumnya, mohon maaf ya, izin menyampaikan ini perintah dari ketua ataupun dari Pak Lurah bahwasanya besok pagi Bapak Ibu diajak untuk bekerja bakti, mohon partisipasinya, terima kasih. Apapun perkataannya nih, jenengan mengawali dengan salam, mohon maaf dan terima kasih. Saya yakin orang yang akan diajak ngomong itu luluh. Selamat pagi Bapak, mohon maaf
Selamat pagi Pak, mau berobat kemana? Beda. Selamat pagi Pak, mohon maaf Bapak mau berobat kemana ya? Bapaknya mendengarkan pun juga akan berbeda. Percaya nggak percaya, mau dilakukan monggo, tidak monggo. Kalau jenengan mengaplikasikan ini ke semua kehidupan Anda, entah itu di rumah, di lingkungan, dimanapun, di tempat kerja, saya yakin ini yang akan menjadikan Anda itu punya karakter ataupun punya ciri-ciri khas seperti itu. Selanjutnya teman-teman, nah ini ya, pemilihan kata. Tunggu dulu, Bapak namanya siapa? Nggak bisa. Nah, kita harus juga bisa memilih kata-kata yang pas untuk pasien. Mohon maaf karena di sini itu masih banyak yang yang paham bahasa Jawa kromo. Nek oleh teman-teman bisa berbahasa itu alangkah baik. Tapi kalau ketika tidak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Karena di sini kan lingkungannya, karena lingkungan kita masih lingkungan yang pedesaan, itu menggunakan kata bahasa Jawa itu lebih baik, lebih sopan. Nah, tapi kalau formalnya memang bahasa Indonesia. Kalau formalnya, betul. Jika saya ngantuk, jadi biar saya nggak ngantuk, apa? Makan. Materi masih makan. Makan. Oke ya teman-teman ya. Jadi tunggu dulu, mohon ditunggu sebentar. Pak, mohon maaf, ditunggu sebentar nih. Pak, mohon maaf, tadi ada kata mohon maaf ya. Ada beda. Pak, tunggu sebentar. Pak, mohon maaf, ditunggu sebentar J. Beda. Pak, tunggu sebentar. Duduk Pak. Pak, mohon maaf, ditunggu sebentar. Berbeda. Bapak namanya siapa? Nah, Pak, mohon maaf, mohon izin. Pak, mohon izin bisa disampaikan nama dan tanggal lahir. Pak, namanya siapa? Tanggal lahir berapa? Berbeda. Pemilihan kata untuk menyampaikan ke pasien itu sangat berpengaruh. Tidak bisa Bu, mohon maaf belum bisa. Mbak mau tanya di sini untuk periksa mata hari ini bisa? Tidak bisa Bu. Bu, mohon maaf hari ini belum bisa J. Bisa di lain hari. Berbeda. Tidak bisa Bu. Tidak ada dokternya, belum ada dokternya, berbeda. Jadi pemilihan kata harus tepat. Bagaimana kita mengolah kata dengan baik supaya kata-kata itu bisa diserap kepada pasien sehingga pasien tidak timbul yang namanya rasa kecewa. Ya, mari kita bergandeng. Pasien sudah kecewa di parkiran kita jauh, jangan ditambahi dengan pelayanan yang kurang mengenakan. Diobati itu pasien sudah jalan jauh datang ke sini disambut Pak Udin, selamat pagi, senyum sih orang Pak Udin gue sih gitu ya. Beda. Nanti terus berjalan sampai dia pulang. Kalau kita memberikan pelayanan yang baik, yang prima, pasien pulang senang, bahkan menjadi marketing yang berjalan. Aku mau barbar seorang cari, wah pelayanan istimewa kan. Itu akan menjadi marketing berjalan. Nah, standar senyum. Nih, tadi Mbak Dinda senyumnya gimana, Mbak? Oke ya. Pipi terangkat dan terkumpul di daerah sekitar mata. Simetris 2 cm ke kanan dan ke kiri. Terlihat 6 sampai 8 gigi. Orang kalau senyum itu giginya kelihatan. Biasanya kalau bilang jari, coba semuanya bilang jari. 1, 2, 3 jari. Nah, kalau senyum itu kan berarti ya. Mbak Iis coba senyum. Nah, berarti kalau bilang jari. Orang kalau senyum mesti kelihatan matanya tuh kayak agak sempit karena ininya naik. Meskipun pakai masker ini. Coba ada percaya tuh yang pakai masker gimana tadi, Mbak? Senyum Mbak. Nah, kelihatan loh. Agak gitu ya. Kelihatan orang meskipun pakai masker. Kalau coba Mbak senyum. Senyum Mbak. Itu pasti kelihatan. Meskipun pakai masker itu pasti mata itu terlihat kayak agak apa ya? Cino. Nah, gitu ya. Maksudnya coba senyum. Nah, itu senyum mesti sipit. Mas Danu senyum Mas. Mas Tatra senyum. Senyum nanti gratis ke dan kafe.
Oke ya, jadi senyum tuh harus kelihatan, giginya juga kelihatan. Ya coba Pak Tri dilihatkan senyumnya teman-teman Pak Tri. Jika Jika saya turun, makan makan naik. bikinan. Jika orang Pak Tri, maka saya naik. Ngomong kok jika turunnya makan naik. Jika berapa naik? Ya Mbak. Senyum dulu hadap sana Mbak, hadap sana. Nah, Pak Udin senyum dulu Pak. Lihat teman-teman tuh senyumnya teman-teman, lihat nih, bis. Senyum belakang. Senyum. Lihat ini teman-teman, standar senyum yang giginya belum kelihatan dan dia senyum. Nah, gitu ya, nanti jadi tuh senyumnya. Berarti kalau bilang jadi itu senyum tuh. Mbak Diana senyum. Senyum ya, senyum. Iya, oke, senyum. Ya, nanti dirubah ya, oke. Mas, coba lanjut Mas. Yes, wish. Pak Udin senyum lah. Pak Udin senyum coba. Pak Udin senyum malah. Istrinya di tempat senyum lagi, senyum. Iku nek ngepak pacare mau ngepak bojone Pak ngene Pak. Oh gitu. Jika ngapain? Oke ya, senyum. Iya, masih belum kelihatan giginya. Nih, Banda senyum, senyum. Kelihatan giginya. Ya, itu kelihatan. Bojoloro oke. Bojoloro oke. Senyum ya. Besok lihatin giginya, lihatin. Lanjut Pak Tri. Wis. Jadi wong iki. Senyum. Malah pelarak-pelarak di Pak Udin ini. Senyum lah. Mas Fikri wis. Iki koyo sapa jenenge iki Arun doan. Overlap. Siap. Nanti bagian gondrong-gondrong bisa datang ke Mas Fikri. Open up. Nanti saya open up ya. Open up. Oke. Disenyum. Ayo. Pak Pun senyum Pak. Ya. Mas Abi lanjut. Mas senyum Mas. Mas senyum. Dan senyum berenang. Senyum. Iya. Dia karena bawa gigi senyum. Iya, sampai deh teman-teman. Ya kurang ya. Oke lanjut Pak Tri, masih habis Pak Tri. Sudah ya. Oke kembali lagi Pak Tri. Nah, ini teman-teman, selain standar senyum ada lagi teman-teman standar menunjuk dan menunjukkan. Nah, ini Mas Danu, Bapak, mereka G, makanya tulis jenengan pencet lantai G. Tangannya seperti ini ya, enggak seperti ini. Mesti kita tunjuk Pak Tri, ya gitu ya. Coba tunjuk lagi Pak Tri gitu. Mas Setio nak tunjuk gini ya Mas Setio ya. Mentang-mentang pasien yang asyik sebelah sini, yes. Tidak diperkenankan menunjuk dengan satu jari, tidak diperkenankan menunjuk dengan ballpoint atau alat apapun. Gue suntikan dia ini, gue jadi suntikan. Jika saya banyak minum, saya akan buang kecil. Oke ya, tidak boleh menunjuk dengan apapun barang ya ini. Kalau pakai tangan kiri boleh nggak? Diutamakan pakai tangan kanan. Kalau tangan kiri, itu kan gini Pak, gini. Nek kecuali jenengan ininya lagi sibuk bawa apa, terkecuali dengan kondisi darurat. Nah, ini yang kalau bakwan. Jadi takutnya gini, Mbak Pak Tri mana bakwan kayak gini? Kayak gitu ya.
Ya malam takoni bingung jawab nak jelas ki piye kae ngene. Mbak Yaki ki bocah kokon ya aman kokon takoni. Pak Tri pundi? Kokon ki keke. Itu ya jadi tetap pakai tangan kanan kecuali urgent pakai tangan kiri tapi kecuali urgent ya bilang kecuali itu darurat. Selanjutnya standar mengarahkan ini sama halnya dengan tadi menunjuk ya, mengarahkan sama dengan tangan kanan, menunjukkan dengan sebelah sana gitu. Jadi kan ada orang tanya, Pak toiletnya mana sebelah sana? Sana Pak, di sana. Tetap sana, tetap mengarahkan. Ini hampir sama kayak yang tadi ya. Kalau perlu diantar sampai lokasi tujuan itu kalau perlu, kalau jenengan tidak sedang ada pekerjaan dan jenengan kayak misalnya nih gobek orang takon Mbak mau di mana ya? Tinggal Pak saya takon ibu mau keluar nggak gitu ya. kalau perlu diantarkan itu jika yang tidak ada kegiatan, jika perlu diantarkan. Nah, standar menerima dan menyerahkan yang sama teman-teman ya. Menyerahkan dan menerima barang dengan dua tangan, menyerahkan dan menerima dengan senyum keramahan. Dokumen atau kartu identitas diserahkan dengan posisi menghadap pada penerima. Halo. Hai. Maksudnya halo Mas. Hari ini. Jadi teman-teman, ini yang sering dialami. Teman-teman memang sudah bisa, sudah paham tekniknya, sudah paham. Tapi yang biasanya bikin beda itu ketika teman-teman punya masalah personal ataupun masalah pribadi. Ada nggak? Ada nggak? Misalkan nih, satu unit punya masalah, ada enggak? Punya masalah dengan unit lain, ada enggak? Kadang seperti itu, terus menyerahkannya malas dikei oleh ki laporan dari mejo, mau dicek dewi, gitu ya. Ki orang ini, gitu. Kita harus bisa menempatkan diri kita seprofesional mungkin ketika kita sebagai karyawan. Ketika jenengan punya masalah pribadi, yaitu masalah pribadi Anda. Jenengan nesungan si A, B nesungan, tapi harus laporan dan menyerahkan serah terima. Ya pas laporan senyuman menengkur, laporan selesai masuknya tunggu. Itu pribadi jenengan. Tapi bisa enggak? Bisa enggak? Bisa ya. Jadi jangan kaitkan masalah pribadi dengan pekerjaan ini. Menyerahkan dan menerima dengan dua tangan. Satu pelajaran yang saya dapati ketika saya dipindah ruangan di ruang HRD. Dulu ketika saya tidak di ruang HRD, saya itu paham, saya itu tahu kalau menyerahkan harus dengan kedua tangan. Apapun yang saya serahkan, ketika saya menyerahkan kertas ataupun apa ke rekan kerja harus dengan kedua tangan, apalagi ke pasien, apalagi ke pengunjung, sama rekan kerja aja kita harus menyerahkan dengan kedua tangan. Dulu waktu saya masih di bawah, yo saya tahu, tapi sampai aku dewi, menyerahkan kertas yo di kertasnya. Nyerahkan map, nyaki mape nyaki amprope, semau saya. Tapi ketika saya berada di ruangan HRD dan itu ada Pak Tri yang selalu menerapkan itu setiap hari. Supaya aku izin Pak Tri minta tolong saya mau nge-break, itu berdiri dikasihkan saya. Mas minta tolong ini ya, Dikasihkan ke saya. lah aku mau yang balesnya menyerahkan ganti kok. Ya Pak Tri itu gak enak. Padahal aku duduk Pak Tri di sampingku. Misalkan tak ambil kertasmu rampungan bisa kan, tapi beliau mengajarkan saya, beliau berdiri. Mas minta tolong ini ya, Di print, dikasihkan. Mas minta tolong ini diisi. Dikasihkan. Lembar nilai Mas minta tolong diisi. Dikasihkan. Nah saya lama-lama terus malu. Jadi ya mau nggak mau karena itu sudah diterapkan dan menjadi kebiasaan. Alhamdulillah di ruangan HRD ya karena pekiu dan ada juga ibu kabin yang mengawasi, ya mau menyerahkan ya berdiri, Pak Tri menyampaikan, nah, kayak gitu sambil senyum gitu ya teman-teman ya. Halo. Hai. Oke, ngantuk teman-teman? Kurang sedikit. Ini teman-teman, coba semuanya lihat dulu. Lihat sini ya, lihat sini ya. Saya mau tanya nih teman-teman. Ada dua lampu. Pasti model pas sampai kiri duduk dalam salah teman-teman ya, sedikit sebentar aja.
Saya mau tanya teman-teman, saya mau tanya ada dua lampu, lampu A dan lampu B. Lampu apa? A dan B. Lampu A nyala redup, nyala redup, nyala redup, nyala redup, lampu A. Lampu B nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup. Oke ya. Lampu A nyala redup, lampu B nyala hidup, nyala hidup. Pertanyaannya, kira-kira lampu mana yang lebih memakan energi? Atau B? Kenapa? Oke, lampu mana? Lampu mana? Lampu A, kenapa? Lampu mana? Lampu mana? Lampu B. Nih, teman-teman kalau fokus pasti melihatnya tidak dirinya, tapi mendengarkan kata. Nyala redup lampu A, lampu B nyala hidup. Kata-katanya nyala hidup, berarti lampu B kenapa? Nyala terus, karena nyala hidup, bukan nyala redup. Gitu ya? Oke. Lanjut teman-teman, biar gak ngantuk aja teman-teman, kita lanjutkan standar. Pakai contoh Mas Dani muda juga kepikiran akan besok. Nah, Mas Dani lampu A, Mas Dani lampu A, nyala redup, nyala redup, nyala redup. Lampu B nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup. Paham Mas Dani? Oke. Oke, kata kuncinya tuh hidup sama redup. Itu Mas Dani paham kan? Wujud kita kan besok. Oke, standar mengenali interaksi. Berdiri sebelum mengawali pelayanan, melakukan panggilan dalam posisi berdiri. Lakukan standar salam, sapa customer dengan sebutan Bapak dan Ibu. Ada nggak yang sering menyebut dengan sapaan Mbak atau Mas? Meskipun sitnom loh, kita ini anaknya siji, Mbak sebelah sana deh. Ada nggak? Dirubah ya, harus dengan bahasa Bapak dan Ibu. Daftar sendiri Bu? Oh ya udah dipanggil Bu. Kecuali ya kan. Biasanya kan kalau pasiennya kan diantarkan sama ibunya, ya masuk pasien yang mulai tahun daftar dewi yuk. Undang nih berarti ya. Hah? Berarti juga. Tapi paling ya udah itu kecuali berarti. Berarti kan kalau masih anak-anak kan lihat KTP, kalau jadi bisa lihat KTP ya. Ini Pak Udin isinya berapa coba. Itu panggil Mas. Lihat KTP. Mbak jadi. Oke, jadi harus Bapak dan Ibu, sebutannya Bapak dan Ibu itu formalnya. Mengulang dan menginformasikan kembali hal-hal yang bersifat data pelanggan. Siapa Mas? Isin muting sama ini. Jika saya berdiri saya mau keluar, tak pikir apa tadi? Berdiri. Jika saya berdiri. Loh, saya mau demi tolak masa kok bisa teman. Oke ya teman-teman ya. Jadi selanjutnya teman-teman mengulang mengkonfirmasikan kembali hal-hal yang bersifat data atau penting. Contoh nih, yang sering banget pasien itu salah dengar ya, jadwal kontrolnya besok disuruh minta surat rujukan, itu harus berulang-ulang supaya pasien itu benar-benar paham. Ibu mohon maaf J, ini kan ibu kontrol pertama tidak perlu surat rujukan, yang kedua ibu minta rujukan ke puskesmas J, diulang sampai ibunya itu oh berarti minta rujukan lagi. Iya Bu. Nah
sampai paham. Jadi tidak harus sekali terus dikiranya bilang iya bu, iya, sampai luar bingung. Kalau bisa berkali-kali sampai orang itu benar-benar terangan-angan, wah setelah ini berarti aku minta rujukan kayak gitu. Setelah ini berarti harus seperti ini, seperti itu. Ibu jangan lupa ini obatnya dengan inap, rawat inap. Ada yang bisa dibantu menyebutkan nama dan unit. Kadang ada tuh saya telepon. Oh, sebelumnya mohon maaf ya, saya tuh sering banget telepon menggunakan suara lain, suara beda. Karena saya ingin tahu kalau yang angkat itu siapa. Kadang saya cuma halo kayak gitu, ada bingung ini siapa gitu. Harusnya tetap jenengan sebagai petugas sebutkan nama dan sebutkan unit. Selamat siang dengan Vika Kasir, ada yang bisa dibantu? Sebutkan nama dan unit. Selamat sore dengan Tri Haryadi SDM, ada yang bisa dibantu? Sebutkan nama. Kadang cuma halo, ya, ini dari ide, ya, mau bicara ini, ya, sebutkan nama dan unit. Jadi biar jelas ini yang angkat siapa ya. Karena mohon maaf nih teman-teman, ini mohon maaf ya saya menyampaikan. Informasi itu akan lebih jelas ketika informasi itu disampaikan oleh orang yang jelas dan dari unit mana. Katakanlah ada yang telepon, halo selamat pagi mbak, info hari ini dokter dia cuti. Katakanlah bawah bilang mau sekolah poli telepon nganu dokter dia cuti. Lah siapa yang telepon? Gak ada yang tahu kan? Jadi ini poli, lah poli ini siapa? Gak ada yang tahu. Lebih baik biar komunikasi itu tidak terputus, maka harus dilakukan dengan yang informasinya jelas, yang menyampaikan sama, supaya informasi itu juga akan jelas diterima oleh pasien. Selamat pagi, Poli dengan Dani. Hari ini mau menginformasikan kalau dokter Rista cuti, minta tolong diinformasikan ke teman-teman yang lain. Oke, catat. Dani, Poli, dokter Rista cuti. Ketika nanti ada info dokternya berangkat, lu infonya Mas Dani cuti. Nah, aku itu info sekolah di dokternya berangkat bisa diklarifikasi. Lah kalau cuma bilang dari Poli, dari rawat inap mau menginformasikan kalau bednya penuh. Nah, perawat inapnya siapa? Ternyata bednya masih kosong banyak. Padahal mau ralat informasi lantai 2 katanya penuh kelas 3. Nah siapa? Tidak tahu. Lantai 2 kan kita nggak tahu yang telepon dari unit mana kan nggak tahu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi harus jelas dan informasinya ada. Halo. Hai. Coba Pak, boleh tuh Pak. 1, 2, 3, 4, 5 sini kamu 5 lagi. 10 sini maju, ayo maju, oke. Lo 11 15 maju saja. Maju, yo 6 baru maju, yo. Nah, 25 maju yo sini, maju yo sini dulu, yo sini dulu. Gak apa-apa nih teman-teman, sedikit aja. Ini pernah kita terapkan dulu ya, teman-teman kita menjelaskan saja. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini katakanlah dari sini ya. Nah, ini mulai dari bawah sampai ke atas Mbak Brilia, siap tengah Mbak Brilia. Nah, tengah aja sini, jangan tengah aja. Nah, ini kita contohkan, ini adalah penyampaian informasi yang baik dan benar dan tepat. Informasi yang diterima Pak Udin harus sampai di Mas Setio dengan baik dan benar, tanpa ada dikurangi ataupun dipotong, gitu ya. Oke, yang lainnya Pak Udin hadap ke sana. Yang lainnya Pak Udin hadap ke sana. Nanti sebelum dijawil sama Pak Udin jangan nengok, oke ya? Sebelum dijawil jangan nengok.
Silakan sampaikan dengan waktu 3 menit maksimal. Oke Pak. 1, 2, 3. Silakan Odin mulai Pak. Coba banter. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, langsung cepat 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai 25, 21, 22, 23, ayo Mbak, 24, 25, selesai. Oke, tepuk sana semuanya. Oke. Oke, yang lainnya diem ya. Pak Odin diem, yang diem dulu. Ojo ngobrol terus diem saya. Wes, apa yang Anda dengar dari teman sebelah Anda? Kodok korek ing jero katok koro-koro. Oke ya. Baik, apa yang kamu dengar? Kod, Apa yang kamu dengar? kodok ngorek. Sesaran benar. Kodok ngorek ning jero katok ngorok-ngorok. Apa yang Anda dengar? Kamu bisa lagi. Bisa lagi. Ning jero katok ngorek-ngorek. Ngorek-ngorek ya. Di sana ngorok-ngorok. Kodok ngorek ning jero katok ngorok-ngorok. Terus ngorek. Kodok ngorok, ngedoro katok, ngerok-ngerok. Pak Udin salah. Tadi saya bilang kayak gini. Memang ada bener ya kodok ngerok ning jero katok. Tapi saya bilang ono wong ngorok. Pak Odin dilangi berarti. Lah wong kan ini. Gitu ya, tepuk tangan buat kita semuanya, boleh berterima Pak. Silakan. Oke, jadi teman-teman ya, saya ingin sedikit menekankan saja bahwasanya apa informasi yang kita dapat dari A, dari poli, dari pendaftaran, dari customer, apapun informasi, tolong sampaikan informasi tersebut berantai, urut gitu ya. Jadi tidak ada yang dipotong, tidak ada yang dikurangi. Supaya apa? Supaya pasien pun tidak salah menerima informasi sehingga mengurangi tingkat komplain dari pengunjung ataupun dari pasien. Menghubungi customer ini sama. Nah, ini teman-teman, satu lagi teman-teman ini yang mungkin temanya yang mungkin ini jadi kata kuncinya hari ini teman-teman. Teman, ini lihat nih, harusnya seorang tersenyum dan memberikan salam kepada siapa saja yang ditemui itu perilaku, attitude. Saya ketemu Pak Tri senyum itu perilaku saya pribadi. Mbak Zaki ketemu Mas Dani senyum itu perilaku. Ketika tersenyum dan memberi salam tersebut dilakukan berulang-ulang itu kebiasaan. Ketika saya ketemu Pak Tri senyum lagi, selamat pagi Pak Tri. Besok lagi ketemu saya senyum lagi, selamat pagi Pak Tri. Besok lagi saya ketemu salam lagi, selamat pagi Pak Tri. Itu kebiasaan. Pak Udin kalau ketemu orang ada siap selamat pagi Pak. Itu kebiasaan. Terus kebiasaan tersenyum dan memberi salam berlangsung terus-menerus dan bertahun-tahun itu watak atau karakter. Watak atau karakter. Mbak Zaki ketemu Mas Dani senyum salam, besoknya ketemu lagi senyum salam, dan bertahun-tahun tanpa ada rasa apapun. Ketemu orang selamat pagi, monggo Bapak Ibu mau pulang, ketemu Mbak monggo pulang dulu, monggo mari pulang. Itu kebiasaan dan menjadi watak ataupun karakter. Orang akan menilai
ngono. Itu memang wataknya seperti itu. Kalau ketemu orang mesti salam, mesti selalu senyum, mesti menyapa. Dan ketika seluruh pegawai tersenyum dan memberi salam berulang-ulang dan bertahun-tahun kepada siapa saja yang ditemui, itu karakter atau itu budaya. Kita ketemu pasien senyum, kita ketemu orang senyum, kita ketemu teman kerja senyum, memberi salam, dan itu dilakukan semua pegawai. Semua pegawai dari bawah sampai direktur semua punya watak yang ramah, yang sopan. Percaya nggak percaya, yakin nggak yakin, Cari Hospital akan dikenal oleh masyarakat. Itu rumah sakitnya enak banget kok, pegawainya ramah. Itu rumah sakitnya, wah pegawai jangan enak banget. Larang kadang gak berpikir, mahal gak berpikir. Aku senang yang Cari kenapa? Pegawainya ramah-ramah. Aku diuangin ini, mohon maaf bahasa diuangin itu, saya dihargai. Saya tuh pasien, padahal saya BPJS loh, kelas 3 loh. Saya dihargai banget di sini. Orang akan menilai seperti itu. Tapi satu saja pegawai yang mungkin kurang berperilaku service excellent, kurang berperilaku excellent kepada satu pasien. Dari bawah sampai yang lainnya semua berperilaku excellent, senyum, sopan, ramah. Tapi ada satu pegawai sama pasien galak. Yakin percaya nggak percaya, orang itu akan menyampaikan ke tempat yang lain. Ojo berobat romo, gue lepo. Ojo presan-pisan ke berobat romo, jangan tak dihargai belas. Percaya nggak percaya. Dan mari kita bangun bagaimana kita menjalankan citra diri kita untuk berperan dan membangun rumah sakit Cari Hospital. Mari kita ciptakan bersama-sama. Mari kita ciptakan bersama-sama. Halo. Hai. 5 menit saja, teman-teman. 5 menit saja, bisnis selesai. 5 menit saja saya pengen fokus. Mari bersama-sama kita ciptakan perilaku excellent di rumah sakit ini. Kita bikin budaya excellent di Cari Hospital dengan berperilaku yang ramah, yang sopan, yang menghargai pasien, sehingga apa yang kita lakukan saya yakin bermanfaat. Kita sendiri akan mendapatkan manfaatnya. Saya tanya nih, siapa yang ingin menjadi karyawan terbaik? Coba bilang saya ya. Siapa yang pengen menjadi karyawan terbaik? Siapa mau melakukan? Oke, Pak sih, siapa pengen hadiah ini? Oke, siapa juga? Siapa pengen hadiah ini? Mohon maaf ya, nggak ada kesempatan kedua. Siapa yang hadiah ini? 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 Oke, duduk ya Pak ya. Oke, apa maknanya teman-teman? Siapa pengen sukses? Saya. Semua pengen sukses. Apa yang perlu dilakukan? Kerja keras, sungguh-sungguh dilakukan. Tidak cuma saya, aku pengen sukses. Orang cuma pengen tok, dilakukan. Siapa pengen sukses? Saya angkat dino di story tok. Mulai kok susah ya kok Gusti. Coba apa lagi ya kok Gusti. Siapa pengen sukses? Saya lakukan. Tapi banyak yang bilang saya. Siapa pengen dia? Saya yang maju satu. Gitu ya. Yang kedua, siapa pengen lagi sukses? Saya. Kadang kesempatan memang tidak ada yang kedua. Tidak ada kesempatan kedua, memang ada. Terkadang. Tapi terus dibilang lagi, siapa pengen sukses? Saya. Tetap maju. Karena kesempatan akan selalu ada bagi dia yang terus mencoba.
Kuncinya siapa pengen jadi karya terbaik, semuanya bilang saya, mari lakukan. Siapa pengen jadi yang terbaik, saya, makanya ayo dilakukan. Apapun itu, ayo dilakukan. Siapa pengen jadi yang terbaik, saya, tapi gajimu sidik, tetap dilakukan. Percaya nggak percaya, ketika kita sudah melakukan kontribusi yang baik di rumah sakit ini, percaya nggak percaya, Tuhan yang akan membalasnya. Entah itu dari mana saja, saya yakin pasti Tuhan akan membalas apa yang sudah kita lakukan di sini. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba, jangan pernah berhenti untuk berusaha, dan mari ciptakan perilaku excellent di Charlie Hospital. Akhir kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita selesai acara pagi hari ini, silahkan mengisi post test. Waktunya 10 menit.